Saudari-saudara terkasih, salam sehat. Saya berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi ini dan semua masih tetap selalu bergembira. Kalau kita lihat di samping kita sudah ada tentang alur protokol kesehatan. Dan ini diharapkan untuk bisa mengatur supaya umat nanti ketika dalam masa new normal, ketika umat kembali datang ke gereja, diperkenankan untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi, maka protokol ini membantu kita untuk selalu menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Dan protokol ini sudah cukup ketat, artinya bahwa kemudian kita mengusahakan sebaik mungkin, mulai dari cuci tangan, hand sanitizer, lalu kemudian disinfektan, mengisi form dan sebagainya. Dan kita berharap bahwa ini sungguh-sungguh membantu kita untuk bisa memasuki masa new normal ini dengan sebaik-baiknya. Untuk protokol kesehatan, kami dari klinik Pratama Kalsapa itu menerapkan yang begitu ketat. Artinya mulai dari kehadiran umat dengan cuci tangan, kemudian mengukur suhu tubuh, kemudian melewati bilik disinfektan. Ya, di bilik disinfektan ini kami berusaha untuk memberikan rasa aman bahwa kita telah mengikuti protokol kesehatan, dan bahan-bahan yang ada di bilik kesehatan ini adalah bahan yang aman dengan tubuh, artinya tidak menimbulkan alergi juga. Kemudian sampai di dalam gereja pun kami menerapkan physical distancing antara kiri dan kanan, depan dan belakang. Ya, sehingga volume atau kuota jumlah umat yang biasanya sekitar 800 sampai 900 sekarang sisa 30%-nya, jadi sisa sekitar 270-an aja. Ya, itu merupakan protokol kesehatan yang sudah menjadi aturan dari Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan kami sebagai fasilitas kesehatan di Kalsapa ini akan menerapkan peraturan dari pemerintah di dalam rumah ibadah. Jadi pada hari ini kami berlatih tiap dua wilayah, di mana satu wilayah sebagai umat dan satu wilayah petugas PUK-nya sebagai petugas, dan secara bergantian. Jadi kami ada 8 wilayah, mulai tadi jam 9 pagi sehingga sampai jam 4. Kami bergiliran antar dua wilayah, dan tiap dua wilayah diberi waktu 1,5 jam. Umat yang mengikuti misa kami wajibkan untuk mengisi form kehadiran umat ini. Tujuannya adalah form ini untuk mengetahui umat ini dari wilayah mana, kemudian dari lingkungan dan alamat lengkap. Form ini juga kami gunakan jika sewaktu-waktu terjadi tracing, sehingga memudahkan umat yang menghadiri pada misa hari apa, kemudian tanggal berapa, jam berapa, dan nomor bangkunya nomor berapa. Tujuan kami dari Satgas Pencegahan dan Penanggulangan enggak berharap ini jadi tracing, tetapi kita akan membantu pemerintah dalam hal ini petugas atau gugus tugas untuk tracing jika terjadi sesuatu atau terjadi reaktif di kemudian hari. Kami bisa mengetahui dari form ini karena di form ini tercantum nomor bangku, nomor kursi, di sisi kiri siapa, sisi kanan siapa, kemudian depan siapa, dan belakang siapa. Ini memudahkan kami dari satuan tugas untuk melakukan tracing. Harapan dari kami sebenarnya umat saling menjaga antara masing-masing. Dalam hal ini tidak perlu takut karena selama kita menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, saya yakin bahwa form ini hanya sebagai administrasi dari kami di paroki. Mungkin karena ini namanya masih simulasi latihan, para petugas ini masih kesulitan mengenai nomor-nomor kursi, karena pada saat ini di gereja kami itu ada nomor-nomor kursi, jadi bangku itu diberi nomor sesuai dengan gambar yang mungkin bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi umat dan para petugas ini mungkin masih bingung untuk mencari
nomor duduknya akan duduk di mana. Tapi untuk simulasi ini kami mengharapkan para petugas sudah bisa tahu di mana nanti dia akan menduduki kursinya. Demikian juga umat nanti akan diarahkan oleh petugas untuk menduduki kursinya masing-masing. Dulu satu bangku panjang itu bisa berisi 5 orang sampai 6 orang, tapi untuk masa dengan adanya pandemi ini, satu bangku panjang itu kami maksimum cuma 2 dan 3 orang berselang-seling. Untuk misa kali ini sebetulnya yang diharapkan adalah umat wilayah-wilayah yang akan misa di paroki kami akan secara bergilir dibagi per wilayah tiap jam misa. Tapi kami tidak menutup kemungkinan apabila ada umat dari luar yang pada saat misa tersebut juga hadir. Tapi dengan syarat harus mengisi form umat, di mana form umat itu mengisi nama sesuai dengan KTP dan alamat sesuai juga dengan KTP. Jadi semua umat bisa hadir untuk mengikuti misa, dan karena akan dibagi, jadi jam misanya akan dibagi ditentukan. Seandainya misa pagi jam 6 itu diutamakan untuk wilayah tertentu. Seandainya ada umat dari luar juga kami akan terima, tapi yang kami utamakan, dan kami juga mengharapkan umat-umat dari wilayah bisa datang setengah jam sebelum misa dimulai. Kami juga sangat mengharapkan, walaupun kami tidak melarang, tapi kami sangat mengharapkan untuk balita, bayi, dan para lansia kalau bisa mengikuti dulu umat untuk misa streaming di rumah masing-masing. Tapi apabila ada umat lansia yang merasa dirinya sehat, kami juga tidak akan melarang. Untuk live streaming tetap, jadi kami tetap melakukan jam 6 sore untuk hari Sabtu, jam 8 pagi untuk hari Minggu, dan jam 6 sore juga untuk hari Minggu. Saya tahu bahwa kita sudah sangat merindukan untuk kembali merayakan Ekaristi. Hampir setengah tahun, 4 bulan lebih kita tidak merayakan Ekaristi. Dan saya berharap bahwa kerinduan itu bisa terjawab nanti ketika kita mulai merayakan Ekaristi kembali bersama-sama dengan umat. Tetapi tentu saja bahwa kerinduan itu tidak cukup hanya sekedar saya rindu, tetapi bahwa konsekuensinya adalah bahwa kita masing-masing, saya dan Anda, harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap menjaga supaya nanti ketika ini dibuka kembali, gereja dibuka kembali, semuanya bisa berjalan tertib, berjalan lancar, dan tetap ada kesehatan yang terjaga, tidak ada kasus di gereja kita. Harapan saya dengan dijalankan protokol ini secara ketat dan disiplin, kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di paroki Kelsapa. Tentunya kami mohon juga dari umat dan petugas kesadarannya terhadap betapa pentingnya protokol kesehatan ini dijalankan, baik di saat mengikuti misa maupun di lingkungan di rumah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing. Protokol kesehatan kita akan jalankan kita berada dimanapun dan kapanpun, karena ini salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran. Saya optimis umat Kepanjen akan mampu melaksanakan protokol yang sangat ketat ini, karena umat Kepanjen sudah sangat rindu akan menerima komuni kudus secara nyata di gereja kami tercinta ini. Semoga apa yang sudah diperjuangkan umat untuk hadir dalam latihan untuk petugas PUK hari ini itu menggambarkan umat Kepanjen sangat rindu sekali dengan apa yang selama ini belum pernah diterimanya, untuk semakin cinta dengan gereja ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. COVID ini bisa menjadi berkat bagi kita, tergantung bagi kita bagaimana kita memaknai ini. Dan bagi saya secara pribadi, dan tentu saja ini juga bagi umat semuanya, bahwa COVID ini membuat kita harus sungguh-sungguh yang pertama punya kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang sungguh untuk merayakan Ekaristi, juga menghargai Ekaristi. Ketika kita dulu bebas merayakan Ekaristi, kadang kita malas-malesan, maka kita berharap bahwa dengan peristiwa ini pada akhirnya kita sungguh-sungguh mempunyai kerinduan yang baik terhadap Ekaristi, memaknai Ekaristi dengan baik.
dan tentu saja hal yang lain. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh disiplin. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, dan juga orang-orang yang berjumpa dengan kita. Memang virus COVID-19 ini sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu siapa membawa atau siapa yang menjadi OTG dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Maka tugas kita adalah menjaga kesehatan kita, menjaga satu dengan yang lain. Saya yakin Tuhan tidak pernah diam, dan peristiwa ini saya yakin juga akan semakin menumbuhkan iman kita, menumbuhkan harapan kita bahwa Tuhan akan memberikan yang baik untuk kita. Saya bersyukur bahwa selama COVID ini saya melihat bahwa solidaritas antar umat di paroki ini luar biasa. Mulai bulan April, setiap bulan, setiap hari kita menyiapkan 50 nasi bungkus untuk abang-abang becak, tukang parkir yang ada di sekitar Gereja Kepanjen. Kalau kita hitung secara dana barangkali cukup besar, tetapi toh ternyata ada sekian banyak orang yang kemudian ambil bagian. Selain itu, kita juga membagi sembako untuk masyarakat terdampak. Mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. 4 bulan kita sudah menyiapkan ini dengan paket sembako yang berbeda. Ada yang pada bulan Mei kita 200 paket, bulan Juni 250 paket, bulan Juli kita 300 paket, dan untuk bulan Agustus ini memang saya khususkan untuk terlebih umat Katolik di Paroki Kelsapa yang terdampak kasus COVID ini. Sedangkan 3 bulan sebelumnya itu kita siapapun yang terdampak yang ada di area wilayah, ada di area lingkungan hidup kita, maka itu juga kita beri sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih kepada mereka yang sudah ambil bagian dalam karya baik ini. Ada begitu banyak donatur, ada begitu banyak orang-orang baik yang ikut ambil bagian dalam karya sosial yang baik ini. Tentu saja harapan saya untuk semua umat, terutama mereka yang nanti akan merayakan Ekaristi di Gereja Kelsapa, bahwa protokol-protokol ini sungguh-sungguh dilakukan. Masker wajib dari rumah dan selama merayakan Ekaristi, dan tentu saja protokol-protokol yang lain juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita membantu supaya kemudian semua berjalan dengan baik, kita saling mendukung satu dengan yang lain, kita saling menjaga satu dengan yang lain supaya kemudian kita masing-masing tetap sehat selama masa new normal, tetap sehat setiap hari, dan kita pada akhirnya boleh kembali merayakan Ekaristi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada mereka yang sudah ambil bagian dalam karya baik ini. Ada begitu banyak donatur, ada begitu banyak orang-orang baik yang ikut ambil bagian dalam karya sosial yang baik ini.